Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur kita bisa bangun pagi pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 atau pada tanggal 18 IR 5781 yang merupakan terus kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Imamat 26 ayat 5 sampai 9. Dan hari ini juga kita memasuki dalam penghitungan Omer yang ke-33, saudaraku. Firman Bapa Yahweh berkata demikian. Dan masa pengirikanmu akan sampai pada musim panen tahunan, dan musim panen tahunan akan sampai pada musim menabur. Dan kamu akan makan rotimu sampai kenyang, dan kamu akan tinggal di negerimu dengan aman. Dan aku akan memberikan kedamaian di dalam negeri itu, dan kamu akan berbaring, dan tidak seorang pun menyebabkan rasa takut. Dan aku akan membinasakan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Dan kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan jatuh di hadapanmu oleh pedang itu. Dan 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar 10.000. Dan mereka akan memusuhimu, dan mereka yang memusuhimu akan jatuh oleh pedang di hadapanmu. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan aku akan membuat kamu berhasil, dan aku akan membuat kamu bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Saudaraku, Pirekop ini masih berbicara tentang berkat untuk ketaatan, dan hasil dari ketaatan kita seperti yang kita dengarkan tadi, bahwa musim panen kita, musim panen bangsa Israel pada waktu itu akan berhasil, dan panen itu sampai pada masa pengirikan yang akan datang terus dipenuhin, saudaraku. Artinya apa? Dalam kita melakukan ketaatan firman sesuai dengan perintah dan ketetapan ini, kita juga harus bekerja, saudaraku. Bangsa Israel juga lakukan bekerja. Dia harus bercocok tanam. Mereka menanam bermacam-macam tanaman, saudaraku, gandum dan sebagainya. Itu artinya bekerja, saudaraku. Hari ini harus kita tangkap bahwa kita juga di zaman sekarang kita juga harus bekerja. Bangsa Israel juga bekerja, saudaraku. Maka mereka dapat menikmati berkat-berkat yang berkelimpahan dan pekerjaan buat tangannya. Bukan mereka orang bermalas-malas, saudaraku. Bukan orang yang meminta-minta, yang tidak mau bekerja, hanya bisanya meminta-minta. Tidak seperti itu, saudaraku. Mereka bekerja menanam. Saudaraku yang mungkin mempunyai latar belakang sebagai petani, kita bisa lihat bagaimana proses menanam itu. Mereka harus pagi bangun sampai sore bekerja di ladang. Itu merupakan pekerjaan yang harus dikerjakan dalam bertani, saudaraku. Artinya ada kemaksimalan dan serius dalam bercocok tanamnya. Namun itu akan diberkati bila sungguh-sungguh melakukan firman Bapa Yahweh. Ini janji dari Bapa Yahweh. Bapa Yahweh sangat konsistensi, saudaraku, dengan semua firman-Nya. Apabila kita melakukan perintah dan ketetapannya. Bukan sebaliknya, bukan melakukan perintah tapi kita males-malesan, kita tidak mau bekerja, kita masih memiliki fisik yang sehat, kita masih malu, kita masih gengsi untuk bekerja, seolah-olah itu tidak pantas buat saya. Tidak seperti itu, saudaraku. Itu bukan Torahnya yang Bapa Yahweh kehendaki. Kita harus bekerja untuk memberkati hidup kita. Seorang gembala juga harus bekerja, kalau memang itu harus menjadi tuntutan. Karena kita hidup di zaman sekarang. Di zaman dulu aja seperti itu, apalagi sekarang ini dengan kondisi yang ada. Namun bila kita lakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh dalam kondisi yang sempit bagaimanapun, yang memang kondisi tidak mungkin menurut akal manusia, Bapa Yahweh buka jalan, saudaraku. Karena ada pertolongan Bapa Yahweh. Dan ini menjadi suatu hal yang dinyatakan dalam yang kita dengarkan tadi firman-Nya, diberkati. Kemudian musuh-musuh kita akan dijauhkan, kita bisa tidur nyenyak, saudaraku.
Kita tidak terbebani dengan banyak masalah, banyak hutang yang ngejar-ngejar kita, ataupun orang kita merasa tidak damai sejahtera karena kita pinjam sana, pinjam sini. Tapi kita bisa tidur nyenyak, saudaraku. Artinya hidup kita begitu diberkati. Kalau kita bekerja sesuai dengan profesi kita, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan kita juga mau taat terhadap hukumnya Bapa Yahweh. Namun saudaraku, bila kita berkata, saya kok belum seperti itu padahal sudah saya melakukan hukum-hukum Bapa Yahweh, saudaraku, kita harus introspeksi diri, saudaraku. Evaluasi diri. Artinya hukum-hukum ketetapan Bapa Yahweh belum kita lakukan. Kita masih menganggap kita sudah melakukan, namun sesungguhnya belum. Ada sesuatu hal yang masih mengganjal di dalam diri kita. Apakah itu hal kepahitan, akar kepahitan? Apakah kita tidak bisa masih mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita? Kita memiliki kepahitan kepada si A, si B, si C. Kemudian kita masih menjadi orang yang memiliki hoak, suka hoak, berkata-kata bohong dan sebagainya. Atau kita masih melanggar hukum-hukum Tuhan yang jumlahnya yang jelas kita taat dalam 10 perintah Bapa Yahweh dulu, di dalam 10 hukum Torah itu, di dalam 10 perintah itu. Setidaknya itu dulu yang harus kita lakukan. Tentang perintah-perintah yang lainnya, tentu itu sambil berjalan, saudaraku, dalam pengajaran-pengajaran yang kita dapatkan di dalam Kehilat tentunya, ataupun kita mendengarkan dalam renungan-renungan firman yang lainnya, itu kita lakukan. Maka janji berkat itu akan memberkati hidup kita kembali, saudara. Kita akan dipulihkan, semua usaha kita akan dikembalikan, dipulihkan, semua keluarga kita akan dipulihkan, juga kehidupan kita dipulihkan. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita. Maju terus dalam iman, tetap kita berjuang, saudaraku, karena hidup ini memang perjuangan untuk kita mendapatkan kehidupan, dan juga kita berjuang untuk melakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh dalam pertolongan dan kuasa Ruach Kodes yang Bapa yang berikan bagi kita. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sepanjang hari ini, saya berdoa Bapa yang memberkati kita semua dan menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa dan melakukan perintah-perintah ketetapannya, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.